Apakah Muslim percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, penutup dari para nabi, khatam an-nabiyyin? Kalau percaya, lalu tanya pada mereka, di mana Muhammad sendiri pernah berkata dengan kalimat eksplisit, aku adalah nabi terakhir, setelah aku tidak ada nabi lain lagi, sembahlah Allah karena aku utusannya yang terakhir. Ada tidak? Dia cari sampai mabuk dan dunia kiamat juga dia tidak dapat. Kalau begitu, kenapa kalian bisa percaya bahwa Muhammad nabi terakhir padahal dia tidak pernah mengatakan demikian? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan tanggapan ataupun jawaban terhadap pertanyaan sekaligus mungkin ini tantangan yang disampaikan oleh salah seorang pendeta, di mana di awal video tadi sudah kita saksikan, yakni pendeta Isra Soru. Dia mengajukan tantangan kepada kita umat Islam, tunjukkan di mana pernyataan Nabi Muhammad dia sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, pernyataan ini mungkin muncul karena para apologet Islam sering menyatakan di mana tunjukkan buktinya Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin karena mereka tidak mampu membuktikan dan menunjukkan fakta dan bukti bahwasanya Yesus itu Tuhan dan pernyataan Yesus sebagai Tuhan, sehingga dia membalikkan pertanyaan itu kepada kita umat Islam, di mana pernyataan Nabi Muhammad itu dia sebagai utusan Allah, sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Sungguh sangat kasihan dan saya sebetulnya prihatin juga melihat tantangan pendeta Isra Soru ini. Kenapa saya katakan demikian? Terlalu nampak bodohnya dan terlalu nampak dia tidak memahami Al-Quran dan hadis, begitu. Ya, karena memang pernyataan itu, jawaban itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kalau di dalam Al-Quran kita dapat lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alimah. Artinya adalah Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu artinya. Jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, pernyataan Allah bahwasanya Muhammad atau Rasulullah itu adalah nabi terakhir, itu jelas secara eksplisit dinyatakan. Lalu ada beberapa hadis sebetulnya saudara yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah itu sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Saya ambil dua di antara beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah dia mengaku bahwasanya dia adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah itu. Nah, yang pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, saat Rasulullah melaksanakan haji wada, haji perpisahan atau haji terakhir ya di masa kehidupan Rasulullah sendiri. Nah, di dalam hadis ini dikatakan begini bunyinya. Ya ayuhan nas innahu la nabiyya ba'di. Nah, itu ya. Wala ummata ba'dakum taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadah. Ya, kitabullah wa sunnati. Artinya, wahai manusia, tidak ada nabi atau rasul yang akan datang sesudah aku. Jelas ya perkataannya. Saya ulang arti awal itu. Wahai manusia, tidak ada nabi dan rasul yang akan datang sesudah aku, dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Karena itu, wahai manusia, berpikirlah dengan baik dan pahamilah kata-kata yang kusampaikan kepadamu.
aku tinggalkan dua hal, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai contoh dariku, dan jika kamu ikut kepada keduanya, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Ya, jadi ini hadis pertama, saudara, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah atau Muhammad itu adalah nabi terakhir. Itu pengakuan dia sendiri, pernyataan dia sendiri. Itulah yang kita kenal dengan istilah hadis. Ya. Kemudian yang kedua, ini hadis yang terdapat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Di sini dijelaskan begini. An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna risalata wan nubuwah, ya, qad in qata'a fala rasula ba'di wala nabi, ya. Artinya dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, rantai kerasulan dan kenabian telah sampai pada akhirnya. Artinya maksudnya itu adalah rantai kerasulan, Rasul dan Nabi itu telah berada pada akhir. Artinya itu tidak ada lagi, ya. Maksudnya pada akhir itu ya kepada Muhammad itu sendiri. Kemudian pernyataan berikutnya kata Rasulullah, tidak akan ada lagi Rasul dan Nabi sesudahku. Nah, ya, ini hadis ini ada terdapat di dalam kitab Ar-Ruya, ya. Itu di bab Zahab An-Nubuwah, ya. Di dalam kitab Musnad Ahmad juga ada, dan Imam At-Tirmizi. Jadi jelas pernyataan itu dua di antara beberapa hadis yang menyatakan secara eksplisit, secara jelas pengakuan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, itu sekali lagi ya, cukup kasihan kepada pendeta ini dan kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen yang membuat tantangan atau mengajukan tantangan, tapi dia sendiri sebetulnya tidak memahami di dalam konsep keislaman bahwasanya Muhammad ada menyatakan bahwasanya dia itu adalah nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya, ya. Kalau kita pertanyakan kembali kepada saudara-saudara kita yang Kristen, ya, mana pernyataan secara eksplisit bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan perintah untuk menyembahnya, biasanya dia bersandarkan kepada Yohanes pasal 13 ayat 13, ya. Bunyinya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sayangnya saudara, ayat ini sudah mengalami renovasi, ya, mengalami penambahan. Kalau kita melihat atau merujuk kepada konteks bahasa Inggris di dalam ayat ini, ya, Yohanes pasal 13 ayat 13 ini, saya coba akan menunjukkan ini saudara dalam konteks versi bahasa Inggrisnya. Ada di dua versi, ada New International Version atau yang kita kenal dengan NIV, NIV, ya, NIV. Di sana dikatakan, kita baca pelan-pelan saja. You call me teacher and Lord, and really so, for that is what I am. Nah, ada teacher and Lord, guru dan tuan, ya. Kemudian dalam English Standard Version atau ESV di sana dikatakan, you call me teacher and Lord, and you're right, for so I am. Ya, itu pernyataannya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu yang ada kata-kata Lord. Lord itu artinya Tuhan. Kalau God, harusnya kalau Tuhan itu menggunakan kata-kata God, baru dimaknai, diartikan Tuhan. Jadi ini merupakan tambal sulam, ya. Ayat Yohanes pasal 13 ayat 13 ini sudah dimanipulasi, sudah direnovasi dengan penambahan huruf H. Satu saja huruf H, sehingga itu merubah makna yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan, ya. Nah, inilah kelicikan dan kecurangan yang dilakukan, sehingga mereka seolah-olah mendapat pengakuan bahwasanya inilah pernyataan Yesus sendiri yang mengaku dirinya Tuhan, padahal itu salah.
salah besar. Sekali lagi, dalam konteks ayat aslinya menggunakan, atau dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata-kata Lord, bukan God, ya. Itu diartikan Tuhan, bukan Tuhan. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Dan kepada Pendeta Isra Soru yang tadi mengajukan tantangan kepada umat Islam untuk menunjukkan mana bukti pengakuan Muhammad, dia menyatakan dirinya sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya, sudah kita jawab. Semoga ini sampai kepada Pendeta Isra Soru. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث